untuk Sobat Angler Indonesia. Bagaimana kabarnya? Saya Sana dari Sinis Tackle. Hari ini saya akan membahas peralatan apa saja yang biasa saya bawa kalau lagi boat fishing. Saya biasa bawa, kalau nggak hard case atau soft case, ukuran gearnya tergantung berapa lama dan target spesies hari itu kita mau ngapain aja. Tapi biasanya menu utamanya itu ada newbie sih, atau egging bisa, tapi biasanya saya selingin sama light game fishing atau rock fishing atau mebaru fishing atau anjing, tergantung kondisi air dan gimana lagi bite-nya lagi gede, di mana lagi gede, di cumi atau bait fishing. Jadi mari kita lihat sama-sama peralatan apa saja yang saya bawa selalu kalau mancing offshore ya. Ini terutama offshore. Kalau inshore atau land base, nah offshore ya, inshore bisa bilang. Cuma kalau boat fishing dan land base itu agak beda saya bawanya. Jadi kali ini kita akan bahas boat fishing dan mari kita lihat apa saja yang biasa saya bawa kalau lagi boat fishing. Ya, ini tackle box saya. Ini merupakan Meho versus Wave seri, kalau di Meho nya kalau nggak salah 70N untuk standar Meho nya. Cuman ini special order untuk Daiwa, atau bukan dari Daiwa, dia ukuran TB 400, TB 4000 kalau nggak salah ya. Ini saya menggunakan lock dan safety whistle, jadi kalau kenapa-napa, ada yang tenggelam, kita perlu alert captain, ada safety whistle. Ada dua rod holder yang kalau ini BM 250, dan ini dual lure holder. Saya satu jadikan grip holder, ini untuk menjepit ikan dan bisa di fold, posisikan seperti ini. Satu lagi di sini ada satu lagi, attachment untuk holder yang lain. Ini ada top sectionnya ya. Top section saya biasa ada ini sabun besi untuk menghilangkan bau amis, ada IKG metal, ini ada headlamp, ini ada pen fluoro dari YGK, Varifast leader juga dan leadernya Relix, UV center, ada IKG metal dari nggak salah ini Sepia dari Shimano, ada buff extra, ini box minor yang untuk UL, ada beberapa macam, ada yang dari Relix, ada yang dari kalau nggak salah Gomoku juga ada, Duo ada, Tetraworks ya, Spoon, Rapala, ya ada beberapa merek lah di sini yang cukup sering kita lihat di pasaran. Ada lure jelek juga dari Arik Custom Bait, spoon ya, jadi itulah. Dan terutama yang penting itu ini satu, itu adalah lem ya, yang safe untuk eggy dan lure. Dan ini semuanya tight fit, jadi agak-agak ya harus agak diatur sedikit karena ini boxnya kecil. Untuk sesi panjang saya bisa memakai box lebih besar, tapi ya begitulah. Jadi harus diatur agak sedikit tight biar masuk semua, atau kalau nggak kita hati-hati dia nggak akan masuk semua. Flap, nah kita buka main compartmentnya. Ini flat karena ini bisa jadi table ya. Ini jig head box dari Meho, saya lupa serinya apa. Isinya jig head, ada KN5, bisa kalian lihat. Ini
head, ada yang dari Daiwa, ada Honor, ada Major Craft, dan ada kalau nggak salah itu dari Decoy deh, Decoy. Jadi ada berarti 3 manufacturer. Di belakang sini ada Softlure, yang kalau nggak salah Major Craft, itu Jackal, yang itu Berkeley, sama ada ini M-Float dari Tech, jadi strike indicator. Terus kita lanjut, saya ada beberapa macam Mama Worm dan Tech. Ini kalau kondisinya lagi susah, kita harus menggunakan umpan rebon. Kita udah ada ready kit dengan ada 3 additional hook, ada radius ya, seperti biasa, tang, gunting. Ini lure kecil ya, ukuran saya mau salah antara 2,5 sampai 1,5 kalau nggak salah ya. Ini isinya lure Daiwa, dan ini lure Shimano dan Daiwa campur, dan ada Yosuri. Ini basically boxnya campur dengan box Daiwa Emeraldas. Ini juga box Daiwa Emeraldas. Oke. Ini juga Daiwa Emeraldas, cuman isinya campur juga. Ada Yamashita juga. Ini box snap ya. Snap. Ada beberapa access hook untuk main micro jig, dan beberapa snap, swivel, solid ring-nya apa yang kita perlukan untuk rigging. Agak heavy soalnya ini saya campur dengan rigging untuk ini led untuk menambah beban, dan sedikit gunting. Ini alat bantu biar buat ikatnya gampang. Ada beberapa timah, ada ini lem bakar untuk ngebenerin tip top kalau copot di air. Ini apa, sinker dari Kuroshima, jaga-jaga. Ini eggy bag, ini kalau nggak salah isinya campur deh ya. Ini campur, ada satu sisi Yamashita, si Yamashita, cuma di boxnya box Shimano karena soft case. Satu lagi juga Yamashita, dan sebelahnya mix juga. Saya suka bawa yang ini. Terus ini satu lagi isinya snap ya. Ini pouch snap, saya selalu bawa kemana-mana. Ini kayaknya nggak dibikin lagi sama F-Cash, kan produk lama. Jadi ini ada beberapa produk ya di sini. Seperti ini namanya Cash 8 atau sinker, Cash Aji sinker. Jadi kalau buat kalian yang menggunakan jig head agak besar, perlu turun agak cepat, bisa pakai Aji sinker ini. Sama ya kayak Caruana sinker ya, beberapa hook, ke bawah hook untuk cadangan, terus beberapa swivel. Terus kita bisa lihat di sini saya ada beberapa jenis snap, mulai dari egging khusus, dari slash, dari decoy, ada juga dari relic. Kalau masalah sini fish snap relic di belakang situ, dan ini reel bag 1 dan 2 cukup. Ini reel ukuran 2000 nya Daiwa, dan ini yang LT ya, ini 2500 PE8 standar gear Daiwa juga. Ini ballistic, ini serted. Jadi ya cukup memadai lah dengan padding gini.
Ini kelihatannya sedikit, cuma kalau kita maksimalin space-nya itu bisa muat segini banyak peralatan mancing. Intinya kita harus organize dan ada adjustment di sini. Kalian sudah bawa rod holder, jadi kalian tidak perlu bawa yang sebesar kayak BM 500. Even walaupun BM 500 ini masih nanggung ya, tapi ini untuk sesi panjang atau kayak misalnya saya pergi keluar kota, saya bakal bawa BM yang 500 ini karena dia lebih besar space-nya, dan saya nggak perlu ribet bawa-bawanya, dan biasanya dia juga lebih sturdy. Dua-duanya sturdy sih, cuman masalahnya kalau kenapa-napa BM ini lebih gampang nyari partsnya daripada yang Versus. Kalau ini lebih gampang nyari partsnya dari Meho daripada Versus, dan tidak terlalu banyak hinge-nya cuma satu, sedangkan ini topnya bisa di remove, bottomnya ada hinge juga, jadi kalau dia tidak tertutup, kalau dalam posisi terbuka ini dia aman, cuma kalau sudah tertutup dia aman juga dan tidak akan rusak. Dia nggak ini untuk istilahnya kalau di Jepang namanya run and gun case. Jadi kalau kita mau dari satu tempat ke tempat lain bergerak cepat tanpa harus menutup, ini bisa kalian tutup, angkat, dan ini sudah tertutup semuanya, tidak perlu kita tutup depannya. Jadi nama istilahnya run and gun. Ada yang lebih kecil lagi kalau kalian mau, cuma saya ambil ukuran paling besarnya aja, 70-70N ini atau TB 4000 dari Daiwa. Oke, teman-teman Angler Indonesia, terima kasih udah menyempatkan untuk nonton dan melihat tackle box saya. Jadi coba di share apa saja yang kalian bawa di tackle box atau tackle bag kalian kalau lagi mancing. Mudah-mudahan kita bisa sharing apa saja yang mungkin saya lupa atau kalian lupa. Jadi kita bisa ya berdiskusi lah, yang mana yang menurut kalian harus atau tidak harus dibawa, apa ada yang kurangkah, atau kalian ada video saya bisa jadi inspirasi untuk kalian. Jadi tetap selalu fokus dalam mancing, jangan terlena sama kondisi COVID sekarang. Jadi ya semoga kalian tetap sehat, selalu sehat di rumah, dan selalu tetap mengikuti 3M atau sekarang kayak 6M ya, udah didouble sama pemerintah. Tapi tetap aman agar kita bisa tetap mancing terus dan tetap menjaga kondisi agar kita tetap bisa menikmati hobi kita memancing sampai hari tua bersama anak kita atau bersama cucu kita. Jadi tetap sehat, jaga kesehatan di rumah, dan selalu tetap senyum setiap hari. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila kalian ada komen atau punya suggestion, tinggal masuk di komen. Kalau kalian suka kasih thumbs up, kalau nggak suka kasih thumbs down. Kalau mau pengen terus ngikutin vlog saya, silahkan klik subscribe dan juga ditekan tombol loncengnya. Kalau nggak ditekan, kalian tidak akan tahu ada upload video baru dari saya. Terima kasih atas waktunya dan selamat beristirahat.